Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 86. Aku sih maunya rumah, tapi terserah kamu aja. Rumah Isa sebenarnya tidak enak jika ingin mengatakan harus disesuaikan dengan uang yang dimiliki Fikrah. Ia hanya tidak ingin membuat lelaki itu terbebani, meski memang kewajibannya memberikan rumah untuk sang istri. Baginya tidak masalah meski tinggal di rumah kontrakan, karena yang paling penting tidak tinggal bersama dengan mertua dan orang tua. Rumah Isa bukan wanita yang banyak menuntut. Apapun yang diberikan oleh suaminya, ia akan mensyukur itu. Soal desain rumah nanti kita bisa bicarain sama Ibu Hana ya. Fikrah mencoba untuk terlihat biasa saja di depan rumah Isa. Tidak mungkin ia menampakkan tampang frustrasi karena memikirkan soal rumah. Fikrah tahu jika membangun rumah pun harus lengkap dengan isinya. Tidak bisa hanya sekedar bangunan saja. Tapi dari hal ini juga Fikrah akan dilihat kesungguhannya. Ia pasti akan melakukan apapun untuk membahagiakan rumah Isa. Terus sebelum rumahnya jadi, kita tinggal di mana? Tanya rumah Isa. Fikrah nampak berpikir, jika memang rumah Isa ingin berpisah dari mertua dan orang tua, sudah jelas Fikrah harus menyediakan rumah sementara. Mau itu rumah kontrakan atau apartemen sewaan. Keduanya bisa saja menjadi opsi, tapi yang harus dipikirkan adalah biaya. Ia tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Meski bisa dengan mudah meminta atau bahkan meminta Bian untuk membelikan apartemen, tapi Fikrah menyadari jika dirinya sudah dewasa dan tidak pantas untuk meminta fasilitas apapun, apalagi dalam keadaan saat ini dirinya sudah menjadi kepala keluarga. Kamu maunya tinggal di mana? Fikrah malah balik melayangkan pertanyaan pada rumah Isa, karena ia pun bingung. Ia akan berusaha mengikuti apapun yang istrinya inginkan, daripada jika ia yang mengambil keputusan nantinya tidak membuat rumah Isa nyaman. Kok malah tanya balik sih? Jangan semuanya terserah aku dong, ujar rumah Isa, lalu membalikkan tubuhnya menghadap Fikrah. Aku cuman mau kamu nyaman aja, jadi terserah kamu mau gimana, aku ikut, jawab Fikrah. Hanya itu yang bisa dikatakan olehnya. Ya udah, tunggu aku selesai masak di tempat lain aja, jangan di sini. Tapi aku lagi pengen masak sendiri, Mas, rumah Isa merengek. Ya udah, kalau butuh bantuan nanti bilang aja ya. Rumah Isa mengangguk. Ia menatap punggung Fikrah yang berjalan menjauh. Lelaki itu sudah selesai membuat kopi untuk dirinya sendiri. Kehidupan rumah tangga mereka sebenarnya akan segera dimulai. Bukan lagi rumah Isa yang memiliki rasa. Ia tidak lagi bertepuk sebelah tangan seperti sebelumnya. Bahkan bisa dilihat jika saat ini Fikrah sangat berhati-hati dalam ucapan dan juga dalam tindakannya. Tidak ingin membuat rumah Isa kecewa. Tapi jika Fikrah melakukannya karena terpaksa, itu juga tidak membuat rumah Isa senang. Ia ingin Fikrah berubah, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena memang keinginan dan hatinya sendiri. Kenapa senyum-senyum sendiri? Papa Rafael menegur istrinya yang tersenyum sambil memandangi layar ponsel. Ini loh Mas, Fikrah sama Rum udah baikan. Fikrah itu emang harus ditabok dulu baru nyahok. Kalau cuma dinasihatin doang gak mempan, ujar Mami Safa sambil berbalas pesan dengan besannya. Ia juga tahu soal itu dari ibunya rumah Isa yang mengatakan sekarang kondisi rumah Isa sudah membaik. Bahkan tidak mual lagi saat berhadapan dengan Fikrah. Kamu tahu dari mana? Tanya Papa Rafael. Ia kembali fokus pada televisi
tidak memperhatikan istrinya. Dari besan, tadi aku cuma tanya kondisinya Rum aja, soalnya teleponnya nggak aktif. Jelas Mami Safa. Jadi beneran baikan. Jangan sampai Fikrah masih gitu tingkahnya. Aku jadi was-was. Mami Safa meletakkan ponselnya dan menatap sang suami. Kamu harus percaya sama anak kamu sendiri, Mas. Dia pasti mikir kok. Udah seminggu lebih kita diemin. Kalau masih nggak mikir ya keterlaluan namanya. Semoga aja dia sadar kayak Bian, biar nggak lagi ngulangin hal yang sama. Malu aku kalau ingat kelakuan mereka. Orang tua mana yang tidak akan malu jika melihat anaknya membuat masalah, apalagi sampai mempermainkan sebuah pernikahan. Cukup Fikrah dan juga Bian yang berulah. Mereka sangat yakin jika Viren tidak akan melakukan hal seperti kedua saudaranya. Mami Safa dan Papa Rafael tahu betul bagaimana karakter Viren yang memiliki pendirian dan berhati lembut. Sudah pasti nantinya akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Untuk Viren, Mami Safa dan Papa Rafael tidak akan memaksakan untuk segera menikah, karena sebenarnya Fikrah dan Bian berulah karena didesak menikah. Padahal mereka bisa bicara baik-baik, tapi malah memilih jalan pintas yang berhasil menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Tadi katanya Rum sama Fikrah mau pindah juga. Pindah ke sini lagi? Bukan, katanya sih mau sewa rumah kontrakan. Biarinlah, mereka harus belajar mandiri. Fikrah juga nggak minta sama kita buat bangunin rumah kan? Papa Rafael mengangguk. Emang enggak? Tapi masa kita biarin anak sama mantu sewa kontrakan sih? Ivi sama suaminya juga pernah tinggal di kontrakan kok. Sekarang mereka bisa bangun rumah sendiri. Kita juga harus ikut campur dengan batas sewajarnya, Mas. Nggak baik anak terus disuapin kayak gitu. Dia harus berusaha sendiri. Sekalian buktiin kalau dia emang merasa menyesal setelah apa yang terjadi. Percaya deh, tanpa kita bantu, Fikrah pasti bisa mewujudkan mimpinya sendiri. Fikrah memang terlalu manja untuk ukuran lelaki dewasa. Sudah seharusnya dan sudah waktunya ia untuk berjalan sendiri. Meski tertatih, ada sosok yang menjadi penyemangat dan setia mendampinginya dalam berproses. Rumah Isah bahkan menerima apapun kekurangan Fikrah. Ia tidak menuntut materi berlebihan dari suaminya. Bahkan soal tempat tinggal pun ia tidak berani meminta. Ia menguras isi dompet, karena yang terpenting itu memiliki tempat tinggal yang nyaman, bukan tempat tinggal luas tapi hampa. Ini pelajaran berharga buat Fikrah, buat kita juga sebagai orang tua. Oh iya, kemarin kamu cari tahu soal Kiana. Udah dapet? Mami Safa menggelengkan kepalanya. Enggak ketemu orangnya sih, tapi dia udah balik ke kampungnya. Semoga aja nggak gangguin lagi rumah tangga Fikrah sama Rum. Aku nggak mau sampai mereka pisah cuma karena orang ketiga. Meski terlihat santai, namun keduanya diam-diam mencari tahu soal Kiana. Bukannya ingin ikut campur terlalu jauh. Hanya saja keberadaan Kiana membuat keduanya was-was. Apalagi rumah Isah dalam kondisi hamil. Jika terlalu banyak pikiran akan berdampak tidak baik bagi janin yang dikandung rumah Isah. Mereka juga tidak sepenuhnya lega karena bisa saja Kiana kembali. Tapi mereka yakin jika pun Kiana kembali, sudah tidak ada ruang di hati Fikrah untuk mantan kekasihnya itu. Karena sekarang pun Fikrah sudah dibuat kasmaran oleh istrinya sendiri. Semudah itu? Ya, karena bagi Allah, membolak-balikan hati manusia itu lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Sekarang semuanya sudah berbalik menjadi Fikrah yang takut kehilangan rumah Isah. Dulu rumah Isah yang takut, apalagi saat tahu mantan kekasih Fikrah kembali. Tapi semua itu sudah berlalu dan sekarang mereka memulai kisah baru dengan lembaran baru. Sesuai janjinya pada rumah Isah, Fikrah pulang lebih awal untuk mengajak istrinya itu makan malam di luar. Aku udah siap-siap loh dari tadi. Pulang-pulang Fikrah langsung disambut dengan rumah Isah yang merajuk. Baru sekarang ia melihat istrinya itu merajuk. Bukannya kesal, tapi bagi Fikrah melihat istrinya merajuk itu sangat menggemaskan. Gue kemana aja selama ini?
Gak sadar punya istri jelmaan bidadari, gumamnya tanpa sadar dengan senyum yang tersungging di bibir. Kamu ngomong apa, Mas? Lamunan Fikra langsung buyar. Enggak kok. Maaf ya buat kamu nunggu lama. Kirain tadi enggak bakalan macet. Ternyata tetap aja macet. Ya udah, aku mandi dulu ya. Rumah Isa mencekal tangan Fikra. Enggak usah, ganti baju aja. Kalau mandi kelamaan, nanti mandinya pulang dari sana aja. Tidak kuasa menolak. Akhirnya Fikra hanya berganti pakaian. Toh seharian duduk di ruangan ber-AC tidak membuatnya bau keringat. Sekarang ia sudah kembali menggunakan parfumnya karena rumah Isa sudah tidak protes lagi. Sepertinya bayi mereka merindukan kasih sayang ayahnya. Jadi sekarang tidak pernah protes karena Fikra sudah mulai perhatian. Pakai mobil Abi ya, ujar rumah Isa saat Fikra udah kembali. Udah minta izin? Udah. Terus Abi sama Umi mana? Pergi ke acara temannya Abi, paling pulangnya juga malam. Fikra mengangguk dan meraih kunci mobil di tangan istrinya. Rumah Isa memang tidak boleh berpergian dengan motor, apalagi dalam kondisi hamil muda seperti ini. Fikra pun sangat memperhatikan kenyamanan dan keselamatan istrinya. Ia bahkan berpikir ingin membeli mobil nanti. Selama ini Fikra terlalu terobsesi untuk mengoleksi motor, karena memang cinta itu ia pada kendaraan roda 2 itu. Selain karena memang dulu hobinya balapan, Fikra juga lebih suka menggunakan motor daripada mobil. Tapi pikirannya berubah saat ingat ia tidak sendiri lagi, melainkan bersama rumah Isa, dan beberapa bulan ke depan ada malaikat kecil yang akan menjadi warna baru dalam rumah tangga mereka. Jadi mau makan malam di mana? Tanya Fikra saat sudah berada di dalam mobil. Rumah Isa tampak berpikir, jalan aja dulu sambil lihat-lihat, kalau sekarang belum kepikiran. Ya udah, Fikra menuruti keinginan istrinya. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan sedang karena sembari mencari tempat makan yang diinginkan sang istri. Sekarang bagian Fikra yang kesabarannya dilatih. Hanya seminggu lebih tidak akan cukup membuat Fikra menjadi sosok penyabar. Jadi ia harus kembali melapangkan dadanya karena istrinya yang menguji kesabaran dan sangat sensitif. Sekarang rumah Isa tidak akan malu lagi untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ia akan lebih terbuka karena itu akan lebih membuatnya nyaman daripada pura-pura baik-baik saja tapi nyatanya butuh perhatian. Ini restoran banyak loh, ujar Fikra memecah keheningan. Karena dari tadi rumah Isa bahkan tidak bicara karena fokus keluar jendela untuk mencari tempat makan. Nggak mau, aku sukanya yang di pinggir jalan aja, lebih cocok di lidah aku, jawabnya tanpa menoleh pada Fikra. Tidak semua orang cocok dengan makanan bintang 5, meski harganya selangit, namun lidah tidak akan bisa dibohongi. Bukan karena tidak punya uang, rumah Isa memang dari dulu tidak suka jika makan di restoran mewah. Baginya lebih nyaman makan di kaki 5. Di depan sana banyak deh kayaknya yang jualan makanan. Kamu maunya makan apa dulu biar gampang nyarinya? Rumah Isa mengedikan bahunya. Belum tahu mau makan apa. Fikra menghela napas panjang. Ia benar-benar harus tahan amarah. Jangan sampai rumah Isa menangis karena ulahnya. Saat sampai di tempat yang Fikra maksud, rumah Isa menolak turun. Jangan di sini, cari yang lain. Kayaknya tadi ada deh kita lewati. Beneran mau di sana? Rumah Isa mengangguk. Ya udah, kita putar balik. Karena jalan satu arah, terpaksa Fikra harus putar balik dan memakan waktu yang lumayan. 10 menit untuk kembali ke tempat sebelumnya. Ini bukan. Fikra melirik sang istri yang terlihat berpikir. Enggak deh, yang tadi aja di depan. Fikra memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Sabar Fikra, daripada lu ditinggal lagi, batinnya. Kenapa mas, kamu marah sama aku? Tanya rumah Isa dengan mata yang sudah berkaca-kaca.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat menikmati menemani malam hari teman istirahat semua ya. Ada-ada aja tingkah laku dari ibu hamil satu ini. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.